Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saudara, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Perhatikan, Yesus terus menyampaikan kebenaran firman. Yesus terus mengajar banyak orang, dan orang banyak takjub akan pengajaran, akan firman yang disampaikan oleh Yesus Tuhan. Karena Yesus mengajar tidak seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Karena Yesus mengajar umatnya dengan kuasa. Ikuti saya, kuasa. Nah, lalu ketika Yesus mengajar, diceritakan sebuah setting, sebuah keadaan. Ada orang yang mati tangan kanannya. Kata mati tangan kanannya bicara tangan kanannya bisa jadi stroke, tidak bisa digerakkan, cacat, saudara. Perhatikan ayat 7. Waktu Yesus mengajar, ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saudara, mari belajar dari ayat 7 ini. Saudara, saya berdoa tidak ada spirit ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Spiritnya apa? Mereka mendengar firman Tuhan, tapi mengamat-amati untuk mencari celah, mencari kesalahan, untuk mempersalahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menyelidiki firman, tapi ada spirit ketika siapapun menyampaikan, dia punya spirit yang sepertinya biasa, hanya itu, cetek, intinya orang ini hanya ingin untuk merendahkan, untuk mempersalahkan. Perhatikan ini, saudara. Ketika Yesus mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamati untuk cari celahnya, untuk bisa menyalahkan untuk menganggap bahwa Yesus sesat, Yesus ini jahat, Yesus ini melanggar aturan. Sehingga mereka akan cari celah itu. Mereka akan coba bagaimana terus kritik dan mencoba Yesus. Saudara, dengarkan baik-baik. Spirit ini tidak boleh ada dalam pelayanan kita. Spirit yang seperti ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau ada spirit seperti ini, saudara, itu akan membuat rusak tatanan sebuah pelayanan yang ada. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita hari ini dibersihkan dari spirit ini. Kita harus melihat bahwa ketika firman Tuhan itu menegur, kita harus dengan hati yang sederhana menerima firman itu. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, biarkan firman Tuhan itu terus mengeksplorasi hati kita. Kalau ada tanah hati kita yang kurang baik, izinkan firman itu memperbaiki hidup kita. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Ketika Tuhan tegur saya, mari miliki sikap hati untuk berkata, ya Tuhan, ampuni saya, luruskanlah aku, untuk aku terus ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Katakan amin. Saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Perhatikan ini, Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini menunjukkan dia Tuhan. Yesus itu Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Mereka baru batin di pikiran, saudara. Mungkin mereka menatap, tapi Yesus tahu hati mereka, pikiran mereka. Maka Yesus menyuruh orang yang mati tangannya itu duduk di tengah. Tujuannya apa? Tuhan mau menunjukkan justru untuk menjungkir balikan kepercayaan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang salah. Mereka berpikir selama ini harus menjaga aturan agama dengan benar, harus melakukan ini, ada hukum-hukumnya. Dengarkan baik, kekristenan bukan masalah aturan. Aturan itu baik, tapi kalau aturan hanya ditegakkan hanya untuk aturan dan aturan, itu akan cenderung menghakimi dan mempersalahkan orang.
kita akan coba menyalahkan orang, melihat kesalahan orang, tapi kita nggak melihat ada balok di mata kita. Makanya dalam satu pasal, Yesus menegur orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan berkata bahwa engkau ini munafik. Yesus marah, saudara. Justru merekalah yang menutup jalan kebenaran. Kekristenan bicara hubungan pribadi. Yesus yang Allah yang turun jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa mereka yang tersesat kepada kebenaran. Tapi jadi masalah buat orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya jauh lebih benar daripada orang lain. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya menemplak kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau saya tanya saudara, mana yang lebih baik, menyelamatkan atau membinasakan, berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik dan menyelamatkan. Tetapi kenapa ketika ada orang mau berbuat baik dan menyelamatkan, menyembuhkan orang, engkau sudah berpikir buruk dengan semua aturan-aturan bagaimana mempersalahkan orang itu dengan aturan-aturan agamawi? Sudah perhatikan, aturan agamawi tidak akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi hubungan pribadi di dalam kasih Tuhan yang membuat kita akan mengerti. Ayat 10-nya, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Perhatikan ini saudara. Saya ketika membaca ayat ini muncul rema dalam hati saya. Waktu Tuhan berkata ulurkanlah tanganmu, pertanyaannya, tangan mana yang akan kau ulurkan kepada Tuhan? Coba renungkan sejenak. Ketika Tuhan berkata ulurkanlah tanganmu, mana yang akan kau bawa kepada Tuhan? Tangan kiri kah yang sehat, atau tangan kanan kah yang sedang mati? Berarti dia dengan iman mengulurkan tangan kanannya, padahal tangan kanannya mati. Berarti dia mempercayai perkataan Tuhan dan membuat ujungnya nanti orang ini mengalami mujizat dan kesembuhan daripada Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, muncul sebuah rema yang berkata, kalau engkau datang kepada Tuhan, jangan bawa kebisaan saudara, jangan bawa kepintaran saudara, jangan bawa kesombongan kita untuk kita hadapkan sama Tuhan, tapi bawa yang lemah itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengangkat dan menguatkan hidup saudara. Kalau engkau datang kepada Tuhan hari ini, kalau Tuhan bertanya padamu, ulurkanlah tanganmu, mana yang saudara akan bawa? Kalau engkau hanya bawa yang bisa saudara, engkau gak akan mengalami apa-apa. Tapi yang lemah ketika engkau sodorkan kepada Tuhan, dia Tuhan yang penuh kasih, dia Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia pasti menyembuhkan, memulihkan, menolong, dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Katakan amin. Kalau hari ini kau berkata, Pak, saya punya masalah kesulitan dalam ekonomi, Pak, saya punya kesulitan di dalam masalah keluarga, orang tua anak saya kurang baik, orang kondisi keuangan kurang baik, bahkan ada sakit, saudara, mana yang akan kau sodorkan? Waktu engkau tepat menyodorkan apa yang memang menjadi kebutuhan utamamu kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan itu. Katakan amin. Jangan bawa kepada Tuhan kebisaan saudara. Tuhan itu maha kuasa. Biarkan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, biar dia mengangkat engkau pada waktunya. Katakan amin. Katakan haleluya.